Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mengamat-amati bacaan Injil, ini dikisahkan mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada para murid. Dan apa yang terjadi sebenarnya ketika Yesus itu menampakkan diri kepada para murid? Ketika Yesus wafat, Yesus dimakamkan dan bangkit. Dikecilkan aja suaranya ya, biar gak feedback. Ketika Yesus wafat lalu dimakamkan dan bangkit, dia lalu menjumpai para murid. Dan apa yang dialami oleh para murid? Para murid itu kalau digambarkan dalam kitab suci tidak mengalami kesedihan, melainkan mungkin mengalami kesedihan, tetapi yang digambarkan di sini para murid itu ketakutan. Bukan sedih, tapi ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena mereka takut dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Jadi bisa dibayangkan kalau kita kehilangan seseorang, ya, itu biasanya kita punya perasaan sedih. Kehilangan orang yang diikuti, orang yang dikasih, kita sedih. Tetapi para murid ini mengalami ketakutan. Bukan hanya 1-2 peristiwa, tetapi dari Maria Magdalena, lalu juga ketika Petrus dan Yohanes, lalu juga ke-12 murid ini 11 dulu, 10 dulu, baru nanti 11 karena Thomas datang terakhir 8 hari setelahnya. Mereka mengalami ketakutan. Bukan kesedihan, tidak digambarkan kesedihan tapi ketakutan. Maka ini jadi pertanyaan besar sebenarnya yang bisa kita refleksikan, yang bisa kita juga renungkan. Apa yang mengalami para murid, kenapa mengalami ketakutan? Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus wafat, dimakamkan dan bangkit, lalu menampakkan diri kepada para murid, tidak ada suasana kesedihan, tetapi menghalau ketakutan. Itu yang bisa kita juga rasakan sampai sekarang, bahwa dikatakan kembali lagi dulu, kita ingat Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita, dan dibuktikan sampai dia menampakkan diri. Dan sampai sekarang kepada kita, dia menampakkan diri dalam hidup kita. Kalau dia hilang, sudah wafat, sudah dimakamkan, habis begitu saja. Tapi dia Allah yang menyertai kita, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita, maka dia menampakkan diri terlebih-lebih kepada para murid. Lalu pertanyaannya, gimana Romo menampakkan diri kepada kita itu gimana? Kalau seandainya tidak ada Thomas, mungkin kita bertanya-tanya gimana caranya kita meyakini Yesus bersama kita. Tetapi justru karena ada Thomas, kalimat yang dikatakan Yesus menjadi pegangan kita. Apa kalimat yang terkenal dari Yesus kepada Thomas? Engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Atau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu menjadi kekuatan kita, menjadi keyakinan iman kita sampai hari ini, bahwa kerahiman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita sampai hari ini. Maka mau digambarkan apa? Kita dalam hidup mengalami ketakutan-ketakutan. Banyak hal ketakutan ada di luar diri kita. Mungkin juga sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Tapi banyak faktor luar yang mempengaruhi kita, menekan kita, melukai kita, menghancurkan kita, sehingga kita menjadi ketakutan. Yesus berkata, damai bagi kamu. Damai bagi kamu. Dia ulang itu berkali-kali ketika berjumpa dengan para murid ketika menampakkan diri. Dan hari ini
kerahiman Tuhan menampakkan diri, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan menampakkan diri, sehingga apa? Sehingga kita merasakan setiap hari, setiap saat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kalau dalam bahasa Injil, penampakan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita pada misa Minggu Kerahiman Ilahi ini sungguh merasakan penampakan. Menampak itu berarti sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita sadari, sesuatu yang ada depan mata kita. Dan siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus yang menyertai hidup kita, yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Semoga kerahiman Allah, semoga penyertaan Allah menyertai dan melindungi hidup kita semua. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita.